Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga.
Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada malam ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam kebaktian singkat kita di Aruliko Lives bersama dengan saya Pastor Bernard Galim. Semoga kebaktian pada malam ini boleh menjadi pemberi semangat kepada kita, memberikan kita kekuatan dalam rohani, khususnya supaya iman kita terus bertumbuh. Puji Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak Tuhan yang sudah bergabung di dalam acara kebaktian kita di Aruliko Lives pada malam ini ya. Jadi selamat malam, terima kasih karena Anda bergabung bersama dengan saya di dalam acara kebaktian. Dan pastinya bagi Anda yang mungkin first time atau pertama kali bergabung dengan kami di Aruliko Live, kami mengucapkan selamat bergabung, selamat datang kepada Anda yang pertama kali ya mengikuti acara kebaktian kita di Aruliko. Saya juga mengharapkan dimanapun Anda berada, kita mempunyai situasi yang baik, kita berada dalam keadaan yang sehat, rangkaian internet kita mengizinkan kita untuk bersama-sama di dalam acara kebaktian kita. Jadi apa kabar Anda? Saya mengharapkan Anda semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya, selamat. Jadi saudara, bagi Anda yang selalu mengikuti acara kebaktian ini juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda, dan kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian setiap kita. Dan doa dan harapan saya agar Anda selalu diberkati melalui berkat-berkat surgawi yang telah menguatkan keimanan kita kepada Tuhan. Jadi sudah untuk memulai kebaktian kita pada malam ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu memimpin menjaga kami sepanjang hari ini di dalam pekerjaan, di dalam aktiviti kami, sehingga pada malam ini Tuhan, dengan izin Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, mempelajari firman-Mu, kami boleh memuji, kami boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan di dalam acara kebaktian ini. Tuhan, terima kasih mengurapi hamba-Mu dan anak-anak Tuhan dan semua kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada Engkau dan hanya memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, pada malam ini kita tidak ada topik perbincangan. Namun apa yang menjadi harapan saya, walaupun renungan ini saya langsung akan sampaikan, namun saya mendoakan agar perkongsian ini menjadi berkat untuk kita semua ya. Nah, saya juga mengundang sekiranya Anda ingin memberikan respon kepada pertanyaan saya dalam renungan ini, silakan saja. Namun mungkin saya tidak dapat membacanya, dan biarlah nanti setelah acara kebaktian ini kita akan membacanya semula, dan pastinya menjadi berkat untuk kita semua ya. Jadi itu makluman untuk kita dalam acara kebaktian kita pada malam ini. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau renungan kita pada malam ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan melalui satu lagu yang bertajuk Kasih Pasti Lemah Lembut ya. Dan biarlah lagu ini saudara akan memberikan kita semangat untuk terus saling mengasihi, karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih yang luar biasa. Dan marilah kita menyampaikan kasih itu kepada orang lain. Jadi mari sama-sama kita dengarkan atau kita sama-sama nyanyikan lagu ini, mengikuti lagu ini.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Puji Tuhan saudara atas lagu yang kita sudah sama-sama nyanyikan. Semoga lagu itu akan membuatkan kita terus bersemangat melayani Tuhan dengan penuh kasih, melayani sesama manusia dengan penuh kasih sukacita. Luar biasa. Terima kasih dengan lagu itu yang sudah memulai kebaktian kita pada malam ini ya. Nah saudara, saya ingin meneruskan dengan perkongsian pada malam ini. Di mana perkongsian kita pada malam ini saudara, dan mungkin saja Anda boleh merespon ya di ruangan chat Anda, namun saya tidak dapat membacanya ya. Namun saya dan semua kita pastinya boleh membaca setiap komen, setiap perkongsian kita setelah ya kebaktian ini. Kita boleh review balik, kita boleh tengok balik video ini supaya kita boleh membaca komen-komen yang sudah disampaikan. Nah saudara, topik kita pada malam ini ialah panjang umur. Ya, jadi mari kita sama-sama mendengarkan satu renungan yang saya beri tajuk dia, Resipi Panjang Umur. Apa resipi panjang umur? Mungkin ada perkongsian Anda, mungkin ada pengalaman Anda, dan mungkin ada tips Anda ya untuk menjawab pertanyaan ini. Apa resipi panjang umur? Nah saudara, nanti kita akan melihat ini. Apa kata Alkitab yang bersangkut paut
tentang panjang umur ini. Nah, saya ingin kita mulai dengan ayat inti kita yang saya ambil di dalam buku Amsal. Semua kita tahu buku Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, Raja Sulaiman, orang yang terbijak, orang yang terpintar, yang pernah hidup, yang dicatat di dalam Alkitab. Dia mengatakan di dalam buku Amsal 3 ayat 8, dia kata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah saudara, apa itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita ya. Jadi saya mengundang Anda kalau ada Alkitab, boleh saja membukanya di dalam bacaan kita ya. Sementara saya menyampaikan renungan ini, Anda boleh membuka buku Amsal 3 ayat 1 sampai 8 ya. Nah, di dalam buku Amsal 3 ayat 1 sampai 8 ini kalau kita tengok judul dia atau tajuk dia adalah mengikut jalan Allah atau mengikut jalan Tuhan. Berkat dari hikmat. Nah, inilah dia punya tajuk, dan kalau kita membaca keseluruhannya saudara, kita akan mendapati secara tidak langsung Raja Salomo mengajar kita tentang resipi panjang umur. Ya, jadi apa itu? Namun sebelum kita masuk kepada pembacaan kita, mari kita dengarkan sebuah ilustrasi, satu cerita tentang umur panjang ini ya. Nah, ada satu kisah di Jepun ya. Karena kalau Anda membaca atau ya membaca Guinness World Record ya tentang orang yang umurnya panjang ya, Anda akan mendapati salah satu ya, ini pada tahun 2007 ya. Ini Guinness World Record sebagai laki-laki tertua, sebagai laki-laki yang paling panjang umur pada ketika itu. Dan siapa dia? Saya pikir semua Anda boleh meneka. Dia adalah Tomoji Tanabe, warga Jepun ya. Dia meninggal pada tahun 2009 dalam usia 113 tahun. Luar biasa. Ya, dalam usia 113 tahun pada ketika dia meninggal. Dan dia menerima anugerah sijil lelaki yang tertua pada tahun 2007, sijil daripada Guinness World Record sebagai laki-laki tertua. Nah saudara, wartawan bertanya kepada dia, ramailah wartawan kan bertanya dia, apa resipi kamu sehingga sampai umur 100 lebih tahun? Kamu tahu apa dia jawab? Dia berkata, dia menjawab pertanyaan wartawan tersebut. Dia kata, saya tidak minum alkohol, saya tidak menigup, saya tidak merokok, atau minum minuman keras yang lain. Kemudian saya selalu minum segelas susu setiap hari. Saudara, itulah resipi yang singkat dia berikan. Dia menjaga makan dia tidak minum alkohol, dia tidak merokok, dan dia amalkan 1 gelas susu setiap hari. Dan apabila ditanya oleh pegawai, ya ada orang yang bertanya kepada dia, berapa lama lagi dia mau hidup? Ya, berapa lama lagi dia ingin hidup? Dia kata, saya tidak ingin mati. Wah, ini jawaban Tomoji Tanabe pada ketika itu. Saudara, apa yang menarik di sini bagi saya adalah apabila dia menjawab pertanyaan wartawan tentang resipi panjang umur. Dia tidak minum alkohol, tidak minum minuman keras, tidak merokok, dan minum susu, ya segelas susu setiap hari. Nah, artinya saudara,
kita boleh melihat dan kita boleh memperhatikan Tanabe, Tomoji Tanabe ini panjang umur karena apa? Dia memelihara tubuhnya dengan baik, ya. Minum air, minum susu, ya. Artinya dia menjaga tubuhnya dengan baik, memelihara tubuhnya dengan baik. Dia tidak mengotori tubuhnya dengan hal-hal yang mengancam kesehatan. Dia memakan makanan yang berguna bagi tubuhnya. Inilah yang saya lihat daripada cara hidup dia. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kita, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Tomoji Tanabe? Ya, jadi mari kita perhatikan. Apakah ini kita boleh lakukan atau kita boleh adaptasi dalam kehidupan kita? Memelihara, menjaga tubuh kita dengan baik. Nah, apa kata Alkitab tentang panjang umur? Apa yang kita boleh baca di dalam Amsal Salomo ini? Ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nah, di sini kalau kita membaca keseluruhan, saudara, dia memulai dengan, "Hai anakku." Saya baca dalam versi Borneo, ya. "Jangan lupakan ajaranku tetapi hendaklah hatimu memegang perintah-perintahku. Karena segala akan memberikan kepadamu umur panjang, usia lanjut, dan kesejahteraan." Saudara, saya hanya baca sampai ayat 1 dan ayat 2. Anda boleh meneruskan. Namun, di sini Raja Salomo mengajar kita, dia menawarkan resipi panjang umur yang terbaik, yang lebih baik, ya. Apa resipinya? Dia kata di sini, jangan melupakan ajaran Tuhan dan memelihara perintahnya. Nah, saudara, mari kita perhatikan, apa perintah, apa ajaran Tuhan yang membuatkan hidup kita panjang umur, resepinya. Perhatikan seterusnya. Baik ajaran maupun perintahnya, kita simpan di dalam pikiran dan hati kita. Dengan itu, kita dapat mengalami panjang umur dan lanjut usia, serta bonus kesejahteraan. Luar biasa, bukan? Saudara, apa artinya menyimpan, mematuhi perintahnya ini? Dengan menyimpan segala perintah dan ajaran Tuhan di dalam hati, hidup kita akan menjadi lebih tenang. Hidup kita akan lebih sukacita. Hidup kita akan lebih sejahtera. Jika kita hidup dengan penuh kasih, setia akan janji Tuhan, dan mempercayakan diri kepadanya, hal itu akan apa? Memancarkan tenaga positif bagi jiwa raga kita. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, mari kita pergunakan dengan sebaik-baik hidup ini. Kalau tidak, untuk apa diberi umur yang panjang? Tetapi kita tidak dapat mendaya gunakan dengan berbuat baik. Artinya apa, saudara? Maksudnya di sini, Amsal Salomo memberitahu kita, untuk mempunyai umur yang panjang, kita harus menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang bagaimana? Perintah Tuhan untuk menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait suci. Perintah Tuhan tentang cara makan kita. Perintah Tuhan tentang bagaimana kita menjaga tubuh kesehatan kita. Saudara, itulah caranya. Bagaimana kita sebenarnya secara tidak langsung mempunyai umur yang panjang. Saudara, luar biasa. Bagaimana Raja Salomo ini mengajak kita untuk menuruti akan perintah Tuhan. Dan satu hal lagi yang diajarkan oleh Raja Salomo untuk kita ialah, nah, bila mana kita mempunyai umur yang panjang, tidak ada guna kalau umur panjang tetapi kita tidak gunakan sebaik-baiknya,
Umur kita, umur yang panjang itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk umur panjang itu untuk menjadi berkat kepada orang lain. Inilah artinya. Artinya saudara, 2 dalam 1 ya. Kita bersuka cita karena kita dipanjangkan umur, namun kita bersuka cita juga karena umur yang panjang itu ada satu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyampaikan kabar tentang bagaimana, kenapa kita mempunyai umur yang panjang. Luar biasa saudara. Jadi saya yakin dan percaya saudara juga sedang melakukan ini. Dan puji Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita. Jadi mudah-mudahan renungan yang pendek ini saudara mengingatkan pada kita betapa pentingnya kita menjaga tubuh badan kita. Betapa pentingnya kita menjaga hati dan pikiran kita. Dan bagaimana caranya? Mari kita mengikuti perintah Tuhan. Mari kita menuruti apa yang Tuhan sudah katakan dalam Alkitab. Mengenai dengan pemakanan, mengenai dengan penjagaan, mengenai dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena semua ini bersangkut paut dengan apa? Kehidupan kita, umur yang panjang. Jadi mari saudara, mari kita ingatkan diri kita ya. Beritahu diri kita selalu. Umur panjang adalah kesempatan dan tanggung jawab kita. Tuhan sudah melakukan tanggung jawab dia. Sekarang tanggung jawab kita. Bila kita diberikan umur yang panjang, supaya kita boleh berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Inilah yang kita harus lakukan. Dan mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Sekali lagi, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan pastinya akan memberikan keupayaan kepada kita untuk mengongsikan kabar baik ini kepada orang lain. Jadi Tuhan memberkati kita dan biarlah pelajaran hari ini juga menjadi berkat untuk Anda dan orang lain. Tuhan memberkati. Oke saudara, sampai di sini renungan kita dan semoga kita dikuatkan, dimotivasikan sementara kita bersama-sama mengharungi dunia yang penuh cabaran ini. Dan yang paling penting, mari kita meyakini bahwa Tuhan akan selalu menolong. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jadi untuk merespon akan pelajaran kita pada malam ini, mari kita sama-sama menikmati satu lagu ya sebagai lagu penutup kita. Satu lagu yang bertajuk Will Never Grow Old. Saudara, satu lagu yang memberitahu pada kita bahwa satu saat nanti kita akan tinggal di satu tempat yang umur kita akan selamanya. Maksudnya di sana kita akan tinggal selamanya dan tidak pernah akan mengalami kematian lagi. Tidak pernah akan mengalami kesakitan lagi. Dan itulah tujuan kita. Tempat itulah tujuan akhir hidup kita. Kita mau berada di tempat itu dan kita mau tinggal di sana selamanya bersama dengan sumber kesehatan yang sejati. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara, mari kita sama-sama dengarkan dan nikmati lagu ini. Dan biarlah ini lagu akan menguatkan kita secara pribadi. Built by Jesus
on high. There will never shall die. This the land we will never grow old. Never grow old. Never grow old. In the land way will never grow old. Never grow old. Never grow old. In the land way will never grow old. When our work here is done and the life's crown is won, and our troubles and trials are over, all our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in the land way will never grow old. Never grow old, never grow old, in the land way will never grow old. In the land way will never grow old. Amin. Puji Tuhan, terima kasih dengan lagu itu. Saya mengundang Anda pada saat ini, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pada malam ini Tuhan, pertama-tama kami ingin memuji dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kebersamaan Tuhan bersama dengan kami pada malam ini. Kami sudah mempelajari dan kami sudah mengongsikan satu renungan yang berhubung kait dengan resipi panjang umur. Dan melalui buku Amsal yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada kami, salah satu resipi yang terbaik untuk umur panjang ialah mendengar dan mengikuti akan perintah Tuhan. Begitu banyak perintah janji Tuhan di dalam Alkitab yang mengajar kami untuk boleh menjaga tubuh badan kami, menjaga hati dan pikiran kami. Semuanya itu adalah untuk kebaikan dan semuanya itu diberikan pada kami supaya kami sadar bahwa Engkaulah satu-satunya sumber atau Engkaulah satu-satunya dokter yang terbaik yang memberi kami nasihat
bagaimana kami menjaga tubuh badan kami, menjaga diri kami, sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Bapa, pada malam ini kami ingin menyatukan doa kami. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan, kami mengundang malaikat Tuhan akan terus bersama dengan kami, mengharungi dunia ini, memberikan kami kekuatan kemampuan untuk terus boleh mengikuti, menuruti akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam ini juga Engkau memberikan penghiburan, memberikan semangat, dan juga memberikan kesembuhan bagi sahabat-sahabat anggota gereja yang sedang sakit secara fisikal, yang terlantar di rumah atau di hospital. Terima kasih Tuhan, memberkati makan minum rawatan semua dokter yang merawat mereka. Bagi kami yang sakit secara rohani, ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, memohon keampunan, pentahiran dari segala dosa, supaya kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar, Engkau memberikan terbaik dalam hidup kami. Engkau telah menjawab doa kami seturut kehendak Tuhan dan waktu Tuhan sahaja. Inilah doa dan pengharapan kami, biarlah semuanya ini terjadi atas kehendak Tuhan. Dan terima kasih, menyertai menjaga kami sementara kami beristirahat tidur pada malam ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, sampai di sini acara kebaktian kita di Aroliko Live. Saya Pastor Bernard ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Semoga kita merasa dikuatkan melalui perkongsian yang Anda sudah sampaikan di ruangan chat. Namun saya mohon maaf, tidak dapat membacanya. Terima kasih kepada Anda. Semoga kita akan bertemu lagi dalam acara kebaktian kita besok pagi. Jadi saya mengundang saudara, besok pagi saya akan menyampaikan pelajaran secara live pukul 5 pagi. Dan saya mengundang Anda untuk bersama dengan saya di channel yang sama ya. Jadi sampai di sini sebelum kita berpisah, mari kita berikan semangat kepada sahabat-sahabat yang ada di media sosial ya. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus.